Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,35% ke angka 6.862. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang belum lama IPO dan saat ini masih bergerak tren dan akan membagikan dividen. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah bisa lanjut naik? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Brand. Saham Brand belum lama IPO dan bisa kita lihat setelah IPO, Brand masih terus bergerak sangat uptrend. Dan minggu lalu sempat terkena suspend satu hari, dan jika kita lihat setelah suspend, Brand masih bergerak naik. Jadi pada hari Senin memang lumayan fluktuatif, sempat menyentuh target di 5.500 dan sempat menyentuh support di harga 5.000. Jadi saham Brand memang dari IPO sampai sekarang baru saya analisa hari ini karena belum lama IPO, belum terlihat ada garis EMA 50 150, tapi pada saat live streaming kemarin sudah sempat kami bahas bareng teman-teman member dan bisa kita lihat sudah mencapai target di 5.500 yang memang saat ini masih berupa resisten untuk saham Brand. Tapi secara pergerakan Brand masih oke apabila teman-teman sudah punya saham ini. Apalagi kalau pemberitaan bahwa Brand akan bagikan dividen in term. Jadi jika kita lihat untuk pembagian dividennya itu sekitar 3,91 per lembar saham. Dan untuk tanggal pembagian dividen bisa kita lihat teman-teman harus hold minimal sampai penutupan tanggal 22 November. Dan apabila tanggal 23 teman-teman jual, teman-teman sudah bisa mendapatkan dividen dari saham Brand ini. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 1% lebih hari ini mulai ada distribusi. Dan asing terlihat satu minggu terakhir ini masih masuk akumulasi saham Brand. Jadi cara pergerakan saham Brand saat ini masih oke. Saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 5.500, tapi ingat kemarin sudah sempat mengetes masih gagal break. Apabila minggu ini kembali mengetes dan ternyata masih gagal break, saya lihat Brand akan mulai sideways untuk tren jangka pendeknya. Dan ada potensi untuk kembali turun menuju support psikologisnya di harga 5.000. Tapi selama masih kuat berada di atas harga 5.000, Brand cara pergerakan masih belum akan terkonfirmasi patah tren sehingga masih ada potensi untuk sideways dan kembali melanjutkan uptrendnya selama masih kuat di harga 5.000. Jadi untuk yang sudah berhasil dapat selama masih kuat di 5.000, menurut saya Brand masih layak untuk di hold. Dan apabila sudah mulai terbentuk garis EMA 50, baru kita lihat garis EMA 50 di sekitar daerah mana. Sehingga itu bisa menentukan kita kapan trailing stop selama masih kuat di atas garis EMA 50. Tapi saat ini trailing stop menurut saya dia ada di harga 5.000. Selama 5.000 masih belum tertembus, Brand masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk teman-teman ingin coba entry, menurut saya paling aman tetap tunggu kembali di harga 5.000. Karena kemarin sudah sempat menyentuh harga 5.000, masih bisa bertahan dari rebound. Jadi apabila kemarin teman-teman sudah berhasil dapat di harga 5.000, itu sudah oke untuk harga entry-nya. Dan jika kita lihat untuk saham BRPT pada saat Brand dan saham cuan terkena suspend, Brand digoreng, dibuat naik, dan bisa kita lihat pada hari Jumat sempat naik sangat tinggi tapi candlenya tidak oke. Shadow ke atas sangat panjang, belum berhasil menembus 1.200. Hari Senin juga mencoba untuk naik di atas 1.200 dan masih gagal, terbentuk tanda merah, dan hari ini masih melanjutkan penurunan. Jadi sebenarnya garis EMA 50 saat ini belum terkonfirmasi break di harga sekitar 1.105. Jadi apabila terpantau minggu ini kembali mengetes garis EMA 50 masih bisa bertahan, baru terkonfirmasi garis EMA 50 akan berubah menjadi support. Jika kita pantau ternyata minggu ini BRPT lanjut turun bawah garis EMA 50, maka terkonfirmasi garis EMA 50 saat ini masih berupa resisten. Dan secara pergerakan BRPT sebenarnya masih oke karena bisa kita lihat masih kuat berada di atas harga 1.000 yang merupakan support psikologis dan saat ini tepat di garis EMA 150. Jadi sebelumnya garis EMA 150 di sekitar 990, saat ini sudah tepat di harga 1.000, sehingga ini akan berubah menjadi support yang lebih kuat untuk BRPT ke depannya. Dan jika kita perhatikan broker summary, penurunan hari ini terlihat masih ada distribusi asing untuk BRPT, masih terus distribusi. Jadi BRPT saya lihat masih ada potensi minggu ini untuk kembali turun mengetes garis EMA 50 sampai 1.100. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya wait and see dulu, pantau di sekitar garis EMA 50. Apabila BRPT pada saat mengetes target harga ini bisa bertanda rebound, menurut saya baru coba entry. Apabila tembus, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1.000 untuk entry di sekitar daerah support kuat ini.
Sekarang saya akan coba update lagi pergerakan dari saham HMSP yang jika kita perhatikan hari ini sudah lanjut naik mengetes harga 1000 yang merupakan resistensi psikologis. Dan HMSP juga saat ini masih bergerak sangat uptrend setelah berhasil naik di atas kedua garis EMA. Jadi sebelumnya memang secara tren bergerak downtrend, tapi setelah tembus garis EMA 50-150 bisa kita lihat HMSP terus bergerak naik. Dan walaupun sempat terbentuk candle merah, tapi tetap saja cara pergerakan ini masih uptrend. Dan saham HMSP merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member dan sudah kami bahas pada saat live streaming hari Minggu kemarin karena pada hari Jumat ini masih uptrend dan masih ada akumulasi. AISA juga cara pergerakan masih oke dan hari ini juga masih bergerak naik. Jadi apabila teman-teman masih punya saham AISA pun menurut saya masih layak untuk di hold. Tapi untuk HMSP saat ini sebenarnya sudah capai target take profit di harga 1000. Jadi apabila terpantau HMSP masih gagal break 1000 maka cara pergerakan masih ada potensi untuk terkena pullback sementara ke target terdekat di sekitar 970 sampai 950. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil entry di sekitar 880 atau sampai harga 900, menurut saya selama masih kuat di atas garis EMA 150, HMSP masih bisa di hold untuk tren jangka menengah. Tapi apabila teman-teman ingin coba swing trade, bisa pertimbangkan to take profit apabila HMSP ternyata masih kesulitan untuk break harga 1000. Tapi jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Dan asing juga terlihat masih masuk akumulasi 1 minggu terakhir ini. Dan 2 minggu terakhir juga sebenarnya ini masih masuk akumulasi. Jadi HMSP memang saat ini ada sekitar resisten yang lumayan kuat di 1000. Dan karena 1 minggu terakhir sudah naik lumayan tinggi, apabila masih gagal break menurut saya masih wajar apabila terkena koreksi sementara. Tapi apabila teman-teman ingin coba entry, wait and see dulu. Apabila sebelum sempat entry di harga bawah, bisa buy on breakout atau tunggu kembali atau tunggu HMSP terkena pullback ke sekitar 950 baru entry di sekitar daerah support ini. Tapi secara tren, walaupun gagal break harga 1000, HMSP menurut saya masih layak untuk di hold karena secara tren ini belum patah tren dan masih ada potensi untuk break harga 1000 dan lanjut naik menuju target terdekat berikutnya di sekitar 1030. Karena sebelumnya beberapa kali mencoba naik dari harga 1030, HMSP masih belum berhasil break. Selanjutnya saya coba analisa gudang garam yang sebelumnya sempat naik di atas garis EMA tapi ternyata dibuat turun lumayan dalam dan saat ini mencoba untuk bangkit. Jadi cara pergerakan jika kita lihat saat ini gudang garam berada tepat di resisten di harga 22.200. Sebelumnya ini merupakan support, sempat bertahan dan rebound, tapi mencoba untuk naik di atas 23.000 ternyata masih gagal break dan melanjutkan penurunan kembali. Dan sempat menyentuh sekitar harga 21.000. Jadi gudang garam beda dengan HMSP yang saat ini mulai uptrend, gudang garam malah mulai berbalik pada sebelumnya mulai uptrend dan bergerak downtrend. Tapi untuk gudang garam apabila minggu ini berhasil naik kembali di atas 22.200, cara pergerakan ada potensi untuk mencoba bangkit dari downtrendnya karena akan mulai terbentuk high low. Dan jika kita perhatikan untuk gudang garam, kenaikan 3% lebih ini juga ada sedikit akumulasi. Tapi bedanya bisa kita lihat ini asing masih distribusi saham gudang garam. Jadi untuk gudang garam apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, saya bisa pertimbangkan untuk take profit apabila gudang garam minggu ini gagal bertahan di atas harga 22.000. Jadi jika kita pantau gudang garam mencoba untuk break 22.200 gagal, tapi masih bisa bertahan di atas 22.000, saya masih bisa hold. Tapi apabila tembus paling aman saya pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena apabila gagal break, masih ada potensi sell untuk kembali turun ke harga 21.000 sampai 21.200. Dan untuk yang ingin coba entry, bisa wait and see, bisa buy on breakout untuk lebih amannya. Apabila berhasil break, baru coba ikuti entry dengan target jangka pendek di 23.000.